أحييكم بتحية السلام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anak-anakku dan siswa-siswi SDTQ Al-Khawarizmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semuanya? Ustaz harapkan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap selalu menjaga adab, selalu berbakti kepada orang tua, selalu menjaga akhlak-akhlak kita, agar nanti kita dapat bertemu atau berjumpa bersama-sama di surganya Allah nanti dengan asbab, dengan hujjah bahwa kita memuliakan kedua orang tua kita. Ada satu kisah yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anakku sekalian, yaitu tentang sahabat Nabi yang sangat-sangat memuliakan orang tuanya. Sahabat Nabi yang sangat-sangat ingin bertemu dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sahabat Nabi yang orang biasa-biasa saja, tapi sangat dirindukan surga. Siapa namanya? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini lahir di Yaman. Beliau lahir dan dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal waktu kecil. Ini Uwais Al-Qarni. Dia hidup sebatang kara dengan ibunya saja. Maka bersyukur bagi anak-anak sekalian, siswa-siswi SDTQ Al-Khawarizmi yang orang tuanya masih lengkap. Bersyukur sekali. Ayahnya meninggal waktu dia kecil dan dia hidup dengan hanya bersama ibunya. Dan ibunya sudah tua, juga lumpuh. Bahkan saking cintanya Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya, dikisahkan dia menggendong ibunya untuk pergi haji. Masya Allah. Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang sangat ingin bertemu dengan Nabi. Tapi beliau juga sangat memuliakan ibunya yang apa-apa sangat bergantung dengan Uwais Al-Qarni. Untuk itu dia tunda keinginannya untuk bertemu Nabi. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, maka dia izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Nabi. Karena waktu itu belum ada HP seperti sekarang, jadi Uwais Al-Qarni tidak sempat menghubungi Nabi untuk menanyakan Nabi ada di tempat atau tidak. Ditempuhlah perjalanan oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman sampai ke Madinah. Begitu sampai di sana, Nabi sedang pergi berperang. Lalu kemudian dia pergi ke rumah Nabi dan bertemu dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertemu dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan menitipkan pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyampaikan salam kepada Nabi ketika Nabi pulang nanti. Maka kemudian ketika Nabi pulang perang, dan itu juga Uwais sudah menempuh perjalanan untuk pulang lagi kembali ke Yaman karena dia memang tidak bisa meninggalkan ibunya lebih lama lagi. Uwais Al-Qarni pun pulang, dan ketika itu Nabi pulang dari perang, lalu disampaikanlah salam kepada Nabi. Ketika itu Nabi mengutus khalifah kita
Umar bin Khattab untuk pergi bertemu dengan Uwais Al-Qarni dan meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Singkatnya, Umar bin Khattab bertemu Uwais Al-Qarni lalu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Dan singkat cerita kemudian Uwais Al-Qarni meninggal, wafat. Ada riwayat mengatakan beliau meninggal pada perang Sifir. Anak-anakku, siswa-siswi SD TQ Al-Khawarizmi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cerita singkat yang bisa kita dapat dari Uwais Al-Qarni. Dan apa hikmahnya, apa ibrahnya yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, bahwa Uwais Al-Qarni saja yang ada di zaman Nabi bisa bertemu Nabi, tapi dia tetap memuliakan ibunya, kemudian dia tidak bisa bertemu Nabi. Apalagi kita yang sekarang ini, yang memang sudah Nabi jauh, ada zaman Nabi sebelum kita. Maka tetap kita mencintai Nabi, tapi juga kita harus memuliakan kedua orang tua kita. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 itu penggalan artinya di bawah, bahwa janganlah sekali-sekali kalian mengatakan kepada orang tua dan membentaknya, maka ucapkanlah perkataan yang baik kepada orang tua. Arti di sini maksudnya banyak, karena sekarang selalu Ustadz ingatkan untuk setiap anak itu bertutur yang baik kepada orang tua. Selalu Ustadz ingatkan untuk bagaimana menjaga ucapan, bagaimana menjaga adab kepada orang tua, berakhlak kepada orang tua, apalagi kalian menghafal Quran. Jangan sampai kalian sudah punya hafalan banyak, tapi kemudian hafalan itu jadi susah, atau hafalan yang sudah dihafalkan jadi lupa hanya karena kurang menghargai orang tua. Makanya ini menjadi perhatian kita. Maka dari itu selalu Ustadz ingatkan untuk anak-anak kalian semuanya agar tetap menjaga adab, menjaga akhlak kepada orang tua. Jangan sampai ada hal-hal kecil yang itu tanpa kita sadari menggores hati mereka. Ingat, selalu Ustadz ingatkan ridullah, ridul walidain, suktullah, suktul walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua marah, Allah marah. Maka lakukan yang terbaik. Orang tua sudah melahirkan kita, menjaga kita dari kecil sampai sekarang, maka kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Itu menjadi satu ikhtiar kita, satu cara kita untuk membalas kedua orang tua kita, membalas kebaikan orang tua dengan tetap memuliakan mereka, tetap menjaga mereka, tetap berlaku baik pada mereka. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Tolong yang singkat ini dapat diambil manfaatnya, lalu dipraktekkan sehari-hari. Intinya gampang, berakhlak yang baik, yang mulia, beradab, akhlak yang baik kepada orang tua kita, agar selalu kita didoakan kebaikan, agar selalu cita-cita kita tergapai, apa yang kita mau inginkan didoakan oleh orang tua kita juga. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kesalahan Ustadz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.